ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and right. Selamat pagi sahabat GPIB. Kita jumpa lagi di dalam acara Morning Call GPIB pada hari ini Jumat 17 November tahun 2023. Pada pagi hari ini bersama saya Pendeta Yeremias Amos Lombok, Pendeta Jemaat dari GPIB Ephatha Jakarta Selatan. Marilah kita persiapkan hati pikiran kita, sahabat GPIB. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi landasan iman kita menapaki hari baru. Di hari ini, biarlah lewat firman Tuhan kita akan dimampukan menjalani hidup beriman kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, bimbinglah kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengerti firman Tuhan yang kami baca dari Alkitab, dan dapat kami lakukan dalam hidup beriman oleh karena kuat kuasa roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah bagi kami Tuhan Yesus, kami sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan saya sabda bina umat hari ini Jumat 17 November 2023 pagi hari terambil di dalam kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 37 sampai ayat 43a. Firman Tuhan akan saya baca dari Alkitab edisi 2 terjemahan baru. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku. Setiap kali diserang roh, ia mendadak berteriak. Roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta murid-muridmu mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu." Lalu kata Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya. Namun Yesus menghardik roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Semua orang itu pun takjub akan kebesaran Allah. Demikian sahabat GPIB pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus.
Sahabat GPB dimanapun saudara-saudara berada, pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita semua dalam tubuh yang diberkati di pagi hari ini. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini, baik yang mau sekolah anak-anak maupun yang mau kuliah, atau kita orang tua yang sudah bekerja akan beraktivitas dalam pekerjaan, biarlah renungan firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan dan memimpin kehidupan kita. Sahabat DPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan sesuai sabda bina umat hari ini Jumat 17 November 2023 dari Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 43a yang diberi tema roh jahat patuh kepada Yesus. Sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ya, Dia menyembuhkan seorang yang kerasukan setan dengan cara Dia menghardik setan itu, dan setan atau roh jahat itu keluar dari tubuh seorang anak. Roh jahat itu takluk ketika Yesus menghardiknya. Karena Yesus adalah Allah. Dialah yang berkuasa atas segala makhluk, segala ciptaan. Bahkan kuasa-kuasa jahat iblis pun tunduk, tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan Allah. Yesus datang untuk membawa damai sejahtera. Dia datang untuk menyatakan pemerintahan Allah, yaitu mengusir kuasa-kuasa jahat, menyembuhkan orang-orang sakit. Bahkan Yesus juga membangkitkan orang yang telah meninggal. Inilah pemerintahan Allah. Inilah kerajaan Allah yang datang, yang hadir dan dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kuasa roh jahat itu takluk dan tunduk kepada Yesus? Karena Yesuslah yang sanggup untuk mengusir kuasa-kuasa jahat. Karena Dia adalah Allah, anak Allah, yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia datang, Dia peduli kepada orang-orang berdosa, kepada mereka yang sakit, mereka yang lapar, mereka yang telanjang, mereka yang dianiaya, bahkan juga mereka yang dirasuki oleh kuasa-kuasa jahat. Sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kabar baik dan keselamatan bagi dunia dan manusia hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus kita bisa melawan, menghalau, menghardik, mengeluarkan kuasa roh jahat di dalam diri kita, bahkan di dalam diri orang lain. Memang sahabat GPB, manusia yang berdosa lebih mudah untuk dimasuki roh jahat. Bahkan dia bisa memasuki roh jahat kepada orang lain lewat perkataan-perkataan yang tidak baik, hati yang tidak tulus,
hati yang penuh kebencian, berita-berita hoax, ya, berita-berita yang menakutkan, memprovokasi. Itulah roh jahat yang ada di dalam diri manusia yang berdosa. Dan juga dia dapat menularkan roh jahat itu kepada orang lain. Sehingga orang lain pun mudah terpancing, tergoda, dan dimasuki oleh kuasa jahat. Sehingga hidupnya selalu berpikiran yang negatif. Hidupnya lebih tertuju kepada dirinya, kepentingannya, kesenangannya. Dia tidak peduli kepada orang-orang yang menderita. Bahkan uangnya, harta yang dimiliki digunakan untuk kesenangannya, untuk kepentingannya. Nah, sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai umat dari Tuhan Yesus Kristus yang telah memiliki iman kepadanya, kita dimampukan untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa jahat, roh-roh jahat, hanya dengan kita mengandalkan kuasa Tuhan. Kita harus hidup di dalam kehendak-Nya. Kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita mampu mengeluarkan, mampu untuk menghalau kuasa jahat, hati yang jahat, pikiran yang jahat. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka di situ kita akan diterangi. Dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sahabat GPB yang di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu marilah kita patuh, taat kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan kita terkecoh, tergoda, terpengaruh, atau mudah disesatkan oleh pikiran-pikiran yang jahat. Bahkan kita jangan menjadi pembawa kuasa-kuasa jahat, kuasa dosa dalam keluarga, dalam gereja, dengan pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran yang mementingkan kelompok atau diri sendiri. Jangan kita menjadi seperti dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang keempat, yang 14 yang mengatakan, hal itu tidak aneh, tidak mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamai sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Nah, inilah peringatan. Bisa juga pelayan-pelayan Tuhan memberitakan atau menyampaikan atau menceritakan hal-hal yang tidak baik, tidak benar, ya. Atau menggosipkan atau memperkeruh persekutuan dengan ambisi-ambisi pikiran-pikiran untuk kepentingan kehormatannya. Sehingga bisa dikatakan pelayan-pelayan bagaikan malaikat terang, yang mana iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang. Jadi waspadalah sahabat GPB dalam kita melayani, dalam kita beribadah, dalam kita memuliakan Tuhan, dalam kita menjadi saksi Tuhan. Biarlah kita memberitakan sesuai kebenaran Tuhan.
kita hidup, kita berbicara, kita berkarya dalam ketulusan dan kejujuran. Jangan kita dimasuki roh-roh dunia, kuasa-kuasa dunia, roh-roh jahat yang menghancurkan persekutuan gereja karena ambisi, karena kepentingan, karena kehormatan diri sendiri. Biarlah Tuhan yang dimuliakan dan kita yang direndahkan. Sama seperti Yohanes Pembaptis ketika dia melihat Yesus, bahwa Yesus lebih besar dari dia, Yesus lebih mulia. Biarlah dia semakin kecil dan Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus waspada. Iblis, kuasa jahat, tidak diam. Dia selalu mencari orang-orang yang saleh, yang taat, yang beriman. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatirannya kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Nah, inilah saudara, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus waspada, ayat yang ke-8. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi iblis lebih giat dari pelayan-pelayan. Dia berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya, yaitu mereka yang lengah, mereka yang mengabaikan firman Tuhan, mereka yang mencari kesenangan duniawi. Itulah sasaran, itulah makanan dari iblis untuk menyesatkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat GPB, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Dan itulah sukacita kita di dalam Tuhan Yesus, di dalam firman-Nya. Karena firman itu adalah pelita, sulu dan terang dalam langkah kita menjalani hidup ini. Biarlah kita dipakai oleh Tuhan, bukan membawa hal-hal yang memecah belah, hal-hal yang membuat permusuhan, tapi kita dipanggil untuk menghalau kuasa-kuasa jahat, mengusir kuasa-kuasa setan di dalam doa, di dalam iman kita. Kita mendamaikan yang bermusuhan, kita mempersatukan yang jauh, dan kita memupuk kasih persaudaraan di dalam gereja, keluarga, di dalam kasih Tuhan Yesus. Itulah yang terindah. Selamat menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini, sahabat GPB. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar akan meneguhkan, menguatkan, menjadi pelita dan sulu terang dalam langkah kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan Yesus yang kita permuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih dan rahmat. Kami bersyukur pagi hari ini kami dibangunkan dalam tubuh yang diberkati. Kami telah mendengar firman Tuhan. Kami kiranya Tuhan memampukan kami melawan kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa jahat, menghalau, mengusir roh-roh jahat, baik yang ingin menguasai hati kami maupun saudara-saudara kami. Hanya dalam darah Tuhan Yesuslah
kuasa Tuhan Yesus yang sanggup melawan, mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Pakailah kami Tuhan menjadi saluran kasih dan berkat-Mu, menolong sesama yang menderita, mempedulikan mereka yang berada di dalam kesusahan. Pakailah hidup kami, berkat yang Kau anugerahkan bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan menyertai baik kami yang bekerja sebagai orang tua, anak-anak juga yang kuliah, yang menuntut ilmu di bangku sekolah. Tuhan memimpin kami semua sehingga kami berkarya di dalam kekuatan, dalam anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, penatua, diaken, jemaat-Mu GPIB yang ada di kota sampai daerah-daerah. Persatukan kami untuk tetap setia melayani Tuhan dalam setiap tantangan dan pergumulan yang ada. Yang sedang sakit, yang berduka, Tuhan juga kiranya menguduskan mereka, menghibur dan memberikan pertolongan kesembuhan bagi yang sedang sakit. Juga para pelayan-pelayan Tuhan yang dalam pergumulan, Tuhan menuntun, menguatkan mereka sehingga mereka tetap setia dalam melayani dan Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik. Berkati Majelis Sinode GPIB, Tuhan juga berkati program-program seluruh jajaran GPIB di Majelis Sinode lewat unit-unit misioner. Tuhan persatukan, beri hikmat dalam mereka melayani, memimpin, mengembangkan GPIB, jemaat GPIB untuk bertumbuh di tengah-tengah bangsa masyarakat Indonesia menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, dan terlebih di saat-saat akan dilaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, partai-partai politik, calon-calon Presiden dan Wakil Presiden. Biarlah Tuhan yang memberi yang terbaik bagi kami bangsa Indonesia, para pemimpin yang peduli, yang perhatian, yang dapat mensejahterakan dan mempersatukan bangsa kami sebagai negara kesatuan Republik Indonesia tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga Morning Call dan Night Call GPIB melalui channel YouTube dan seluruh staf-staf maupun tim yang melaksanakan pelayanan ini. Berkati mereka Tuhan, beri sukacita, semangat, dan Tuhan menjaga kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau mengampuni salah dan dosa kami. Biarlah Engkau baharui hidup kami. Kami persembahkan doa ini hanya dalam tangan kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat GPIB dalam acara Morning Call pagi hari ini. Biarlah kita tetap subscribe channel Morning Call dan Night Call GPIB, dan kita share dan kita bagikan berita sukacita ini kepada rekan-rekan, kepada keluarga, dan kepada setiap orang yang merindukan firman Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November
2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and invite.